Cerita ini adalah hikayat si miskin diubah menjadi cerpen si miskin. Dengan pengisi suara M. Irfan Daniswara sebagai suami dan raja, Rania Charlize sebagai istri, Niluh Made sebagai pemilik kedai, Kristabel Sugianto sebagai prajurit, Kire Yerevika dan Raisa Kila sebagai narator. Editor, Raisa Kila dan Rania Charlize. Penata suara, Kristabel Sugianto dan Kire Yerevika. Penata musik, Niluh Made. Penanggung jawab hardcopy, Kire Yerevika. Desain cover, Rania Charlize. Si publikasi, Niluh Made. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang sangat miskin, mencari makan ke kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa. Sesampainya di kerajaan antah berantah, sepasang suami istri itu menahan perut yang dililit lapar, mengais mencari sisa makan di tempat sampah luar kerajaan, memakai pakaian compang-camping. Orang-orang yang melihat sepasang orang miskin menertawai tingkah laku kedua pengemis. Bahkan ada yang melempari dengan batu dan ranting kayu. Sementara itu, raja mengadakan pertemuan dengan para menteri, panglima, dan prajurit di balai pertemuan. Mendengar suara ricuh di luar istana. Penjaga, ada apakah ramai-ramai di luar itu? Tanya Baginda. Lalu ia memerintahkan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, ia kembali menghadap raja, memberi laporan. Ampun Baginda Maharaja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin yang mengais mencari makanan. Usir mereka. Jangan membuat onar di halaman istana. Perintah Baginda Raja. Siap Baginda Maharaja. Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang sedang mengolok-olok sepasang pengemis dengan batu dan ranting kayu. Mereka ingin mengusir agar pergi menjauh dari kampung mereka. Suami istri pengemis itu dengan tubuh gemetar menahan lapar. Sang suami berusaha agar tak terkena lemparan batu dari orang-orang yang tak menyukai kedatangan mereka. Sesampainya prajurit itu di halaman luar istana, diusirlah mereka orang-orang yang membuat gaduh. Mereka segera kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan suami istri itu berjalan bertatih-tatih menuju hutan mencari tempat berlindung. Malam itu mereka tidur dengan perasaan was-was, takut dimakan binatang buas. Keesokan harinya, sang pengemis pergi ke dekat kampung, namun diusir dengan orang-orang di situ. Sang pengemis pergi ke pasar, namun tetap dilemparkan batu dan kayu. Sang pengemis lari terbirit-birit dengan rasa lapar. Sesampainya ia di tempat pembuangan sampah, ia mengais, lalu menemukan sebungkus tebu dan ketupat basi. Dengan cepat, ia kembali untuk memakan makanan tersebut dengan istrinya. Menjelang petang, si miskin merintih kesakitan, sembari menghapus darah yang sudah mengering. Si miskin menyadari keadaan nasib hidupnya, bahwa sesungguhnya ia memang seorang raja keindraan yang karena kesalahannya menjadi jatuh miskin dan terlunta-lunta. Hari berganti hari, minggu dan bulan. Sudah kehendak yang maha kuasa, istrinya hamil 3 bulan. Ia ingin memakan buah mangga. Ia semakin merengek-rengek. Dalam hati, ia bertekad untuk tak mengecewakan istrinya. Demi anaknya, ia rela berkorban apa saja. Si miskin pergi ke kedai.
Ia hanya mematung. Melihat si miskin, pemilik kedai keluar dan berkata, Hai orang miskin, mengapa kamu berdiri di depan kedaiku? si miskin menyahut, Saya ini memang orang miskin. Saya mohon belas kasihan Tuan. Apabila diperkenankan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang di situ. Barang sebiji saja. Para pedagang yang ada di sekitarnya merasa kasihan. Diberilah si miskin mangga segar, buah-buahan, kue. Ia segera kembali dan menemui istrinya. Ia juga menceritakan apa yang barusan terjadi. Usai si miskin menceritakan hal tersebut, istrinya menangis, tidak mau memakan mangga tersebut. Ia hanya mau mangga di taman raja. Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan lain serta kue yang kau bawa dari pasar ini. Lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin makan buah mangga dari taman raja saja. Ini bukan mauku, tapi ini keinginan anak kita yang ada di dalam kandunganku. Tolonglah, wahai suamiku. Bagaimana caranya aku bisa makan buah mangga dari taman raja? Si pengemis tanpa banyak pikir, langsung ia menghadap ke raja. Si miskin langsung menghatur sembah. Ia berkata, Ampun Tuanku, Baginda Raja, beribu-ribu ampun. Apabila diperkenankan, hamba yang miskin ini mohon agar kiranya boleh mengambil mangga yang sudah berjatuhan ke tanah itu, Baginda Raja. bertambah iba si raja. Lalu raja memberi tugas ke prajurit untuk memberi buah mangga. Lalu istrinya memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, istrinya merengek ingin memakan buah nangka yang ada di taman raja. Si miskin pusing 7 keliling. Namun demi istri dan anaknya, maka ia berangkat menuju istana. Mau apa lagi engkau ke istanaku? Tanya Baginda Raja. Untuk hamba makan, Tuan. Baginda Raja segera memerintahkan prajurit untuk memetikkan sebuah nangka dan memberinya ke si miskin. Sesampainya di rumah, istrinya senang bukan main. Puncak kebahagiaan hidup mereka terjadi saat malam cerah dan bulan indah. Istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Marakrama, bayi di dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, miskin membuat gubuk untuk berteduh. Saat ia sedang menggali lubang, cangkulnya mengenai benda keras. Ternyata itu adalah peti besi. Isinya penuh dengan emas dan topi mahkota emas. Tanpa sadar, ia meraih topi mahkota tersebut. Dengan kehendak Tuhan, maka jadi istana dengan pengawal si miskin menjadi Raja Maharaja Indra dan istrinya menjadi Permaisuri Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspasari.